Jadi di mana ketika setiap benih ataupun kehidupan dari setiap makhluk itu muncul, ketika kehidupan itu dari seorang makhluk itu telah dimulai, maka dari awal sampai akhir kita akan menyebut kehidupan daripada setiap makhluk itu adalah sebuah proses. Jadi ketika selama masa proses dari awal terbentuk dari kehidupan setiap makhluk itu dimulai, maka makhluk dimanapun, kapanpun mereka akan mulai muncul, maka kita akan mengatakan dengan bahasa yang lebih umum, yaitu mereka semua akan mulai beradaptasi. Jadi beradaptasi di sini adalah yang biasa kita gunakan untuk makhluk-makhluk yang seperti hewan ataupun binatang. Namun di sini saya ingin menggunakan ini sebagai general, menggunakan ini sebagai bahasa umum. Maka kita juga di sini yang disebut manusia, makhluk-makhluk lain semua akan mulai beradaptasi. Maka mereka akan mulai membentuk apa yang ia lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar ketika setiap makhluk itu baru terlahir. Sama seperti misalkan burung, misalkan hewan-hewan lain yang mulai akan misalkan mereka terlahir di suatu hutan, maka hewan-hewan burung itu akan mulai beradaptasi dengan alamnya. Ia akan mulai berkembang dan mulai tumbuh. Begitu juga semua makhluk, kita semua akan terlahir dimanapun, entah kita terlahir di tengah keramaian ataupun terlahir di satu tempat yang tidak ada penghuninya, maka setiap orang tersebut juga akan mulai beradaptasi. Lalu yang disebut adaptasi seorang manusia itu akan menggunakan pandangan-pandangan yang ia dapatkan ketika sejak mulai ia muncul. Ketika seseorang bayi yang terlahir di sebuah keluarga, maka lama-kelamaan bayi tersebut akan melihat berdasarkan pandangan-pandangan, berdasarkan apa yang ia dengarkan, apa yang ia lihat, maka seorang bayi tersebut juga akan mulai membentuk pandangan-pandangan yang selama ini ia dengar. Maka ia setelah itu juga memiliki pemikiran. Itulah cara mereka semua untuk kita katakan menyelesaikan hidup. Bukan seperti menyelesaikan hidup, namun menunggu akan dhamma itu akan terwujud, yaitu adalah kematian yang mutlak. Jadi selama selesainya masa seorang makhluk tersebut, proses-proses yang ada di dalam kehidupannya, semua bentukan-bentukan adaptasi, begitu pula semua pandangan yang ia miliki semasa hidupnya, pikiran yang ia miliki, perbuatan, ucapan, tindakan yang telah ia bentuk, itulah yang telah terjadi. Jadi kita semua di sini tidak ada yang tahu bahwa kapan dimulai dari perjalanan kehidupan kita yang ada di sini semua. Tidak ada yang bisa mengetahui awal dari kita, dan tidak akan ada yang bisa mengetahui kapan kita akan menyelesaikan rentetan kehidupan yang panjang dan lama ini. Melainkan hanya satu orang yang bisa melihat semua hal tersebut, namun beliau di masa ini sudah tidak ada, yaitu adalah Sang Tathagata atau Sang Buddha itu sendiri yang akan bisa melihat. Dan menurut Sang Buddha sendiri bahwa di dalam Aganya Sutta di Digha Nikaya, mungkin jika ada yang beberapa sudah membaca atau mendengar, di situ adalah sebuah sutta yang menceritakan bahwa bagaimana alam ini terbentuk. Jadi di singkat cerita ada Brahmana, Barawijaya dan juga Waseta yang datang menemui Sang Buddha, yang menanyakan, yang ingin mendengarkan dhamma daripada Sang Buddha. Lalu Sang Buddha mengatakan kepada Waseta bahwa
Si Waseta ini adalah seorang Brahmana yang sudah menjadi anagarika, yang sudah berlatih, namun ia tidak terlahir di dalam sebuah kaum ataupun kasta yang kita ketahui di India kuno sana, yang mungkin entah sampai sekarang masih ada atau tidak, di mana di tempat tersebut adalah sebuah tempat yang mengikuti kitab Weda sebagai acuan, di mana mereka memiliki kasta-kasta yang membedakan dari kehidupan mereka. Lalu Sang Buddha bertanya kepada Waseta tentang kehidupannya menjadi seorang Brahmana. Apakah ia sering dicemooh, apakah ia sering dicela oleh orang-orang lain, apakah ada yang sering mengkritik ataupun menghina mereka. Lalu Waseta pun menjawab, iya, banyak yang mencela karena Waseta bukan Brahmana ataupun petapa yang memang terlahir ataupun berasal daripada kasta Brahmana. Lalu ia menceritakan bahwa mereka-mereka yang menghina adalah mereka yang kaum Brahmana di sana, yang mengatakan yang keturunan murni Brahmana yang paling suci, yang paling agung adalah mereka yang memang benar-benar terlahir dari kasta Brahmana, yang terlahir dari mulut daripada dewa. Lalu Sang Buddha pun kembali mengatakan bahwa kalau demikian apa yang diucapkan oleh mereka, maka mereka telah salah. Maka mereka telah melupakan masa lampau daripada para Brahmana-Brahmana tersebut. Jadi ketika Brahmana-Brahmana tersebut terlahir, maka seseorang yang telah melahirkan mereka adalah sebuah orang ibu yang memiliki rahim yang kuat, yang memiliki kesuburan, maka ibu tersebut bisa melahirkan mereka. Jadi mereka itu, kita semua ini sama-sama terlahir dari rahim seorang ibu. Dimana ketika kita sudah melihat bahwa ini kenyataan, maka Sang Buddha tidak mengiyakan bahwa mereka terlahir dari mulut. Dan di sini di dalam Aganya Sutta, Sang Buddha pun mulai menceritakan sebuah cerita bagaimana sebuah alam yang ketika hancur dan mulai terbentuk lagi dari awal, makhluk-makhluk tidak ada, lalu mereka memakan intisari tanah dan lain sebagainya. Dan ini tidak akan saya perpanjang karena ini adalah sebuah pengetahuan yang sangat dalam yang tidak bisa didapatkan oleh kita tanpa kita menggunakan ataupun melatih diri kita untuk berkonsentrasi lebih dalam. Dan juga ini hanyalah sebuah pengetahuan yang dimana hanya akan menambah pengetahuan tanpa memberikan sedikit pun ataupun memperbanyak kebijaksanaan atau wisdom ini. Jadi ini hanya sebuah knowledge yang jika didapatkan akan membuat kita mengerti akan suatu hal, namun tidak terlalu banyak untuk memberikan seseorang yang mengetahuinya itu sebuah kebijaksanaan. Jadi intinya bahwa ketika di dalam Aganya Sutta itu Sang Buddha menjelaskan bahwa tidak hanya di satu alam saja ada sebuah bumi. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa di dunia ini banyak sekali galaksi-galaksi lain. Bahkan Sang Buddha mengatakan ada banyak Buddha juga di alam-alam yang lain. Jadi ini sama seperti apa yang jika kita melihat tentang ilmuwan-ilmuwan yang atau astronot-astronot yang memeriksa luar angkasa, di mana mereka semua melihat bahwa galaksi yang kita sebut di sini, galaksi yang kita tinggali di sini itu adalah salah satu galaksi di mana ada bumi, ada planet-planet lain seperti Merkurius, Jupiter, Uranus dan lain sebagainya sampai Pluto. Ini adalah hanya satu galaksi. Jadi kita juga semua tidak ada yang tahu karena kita semua tidak ada yang pernah terbang ke sana untuk melihat, karena juga terbatasnya teknologi, maka tidak ada yang bisa sampai melewati Pluto. Maka bisa juga jika kita menggunakan
logika kita melihat bahwa bisa saja di samping Pluto itu adalah sebuah dimensi daripada galaksi lain. Ya. Jadi Bante tidak ingin mengajak Anda untuk memikirkan ini lebih dalam. Ini hanya sebuah logika yang kita dapatkan karena ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha bahwa beliau mengatakan tidak hanya di satu alam bumi ini manusia itu terlahir, melainkan banyak sekali. Lalu di semua galaksi-galaksi yang lain, Dhamma itu pun tetap mengikat mereka. Di galaksi manapun, di alam manapun, yang disebut dengan Dhamma itu adalah universal. Entah mereka sempat mengetahui ataupun tidak sempat mengetahui. Entah mereka sempat mendengar ataupun mereka tidak sempat mendengar. Entah mereka sempat melihat ataupun mereka tidak sempat melihat. Yang diajarkan oleh mereka yang telah mencapai penerangan sempurna, maka Dhamma itu akan mengikat semua alam. Jadi ketika setiap makhluk semua muncul, maka itu adalah sebuah rentetan di mana mereka mulai membentuk sebuah hal yang akan mereka gunakan. Entah mereka akan gunakan untuk menyelesaikan lingkaran daripada samsara atau untuk melanjutkan rentetan kehidupan yang sangat panjang dan lama. Jadi setiap manusia, Sang Buddha sendiri pun hanya ingin mengajarkan ataupun menunjukkan bahwa inilah sebuah kebenaran, inilah sebuah fakta, inilah sebuah dhamma yang tersembunyi yang telah beliau ungkapkan. Maka daripada itu kita semua yang datang untuk mendengarkannya tentunya ingin mengerti, ingin mengetahui apa yang diajarkan oleh beliau. Dan tentunya tidak cukup hanya saja untuk mengetahui saja, namun juga yang terpenting dan jauh lebih tinggi daripada mengetahui dan mengerti adalah melakukan. Karena apa? Karena ketika seseorang melakukannya, maka semua hal positif ataupun manfaat yang ditimbulkan itu hanya untuk dirinya sendiri. Manfaat itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Pun tidak ada orang lain yang bisa membantu orang lainnya untuk bisa menjalankan, membebaskan hal-hal yang seharusnya seorang individu lakukan. Jadi ketika seorang individu ini memulai hidupnya, maka disitulah mereka akan mulai membentuk dirinya untuk menuju ke arah pencerahan atau untuk menuju ke arah yang lebih gelap. Jadi semua yang terlahir itu sama. Jadi semua di antara kita ini adalah semua orang yang sama-sama terlahir karena bentukan-bentukan karma yang kita lakukan sendiri. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, jadi untuk memahami hal tersebut, kita harus bisa melihat bahwa kita memiliki sifat yang disebut kedewasaan. Kedewasaan ini lebih ke dalam kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini kita gunakan untuk melihat daripada diri kita. Ketika seseorang itu memiliki kedewasaan ataupun kebijaksanaan yang tinggi, maka ia akan mulai memahami dan mulai mengerti dan juga mulai merubah bahwa apa yang telah Sang Buddha ajarkan itu untuk kebaikan setiap orang. Maka ia bisa melihat, maka ia akan menerima hal tersebut ataupun ia pura-pura tidak tahu. Karena ada orang yang sudah tahu namun mereka menghiraukan. Lalu kenapa bisa, Bante? Karena ajaran daripada Sang Buddha ini adalah bersifat untuk mencerahkan seseorang. Sedangkan jika seseorang itu mau mulai tercerahkan atau ingin mulai membentuk sebuah kehidupan yang lebih baik, maka seseorang ini akan melawan dengan sebuah musuh yang paling berbahaya di dalam dirinya, yaitu adalah keserakahan yang membuat dirinya
untuk ingin memiliki sesuatu yang lebih banyak, untuk memiliki keinginan yang lebih tinggi, untuk memiliki keinginan dilihat oleh orang lain mereka itu yang terbaik, untuk memiliki keinginan bahwa mereka yang paling juara. Jadi ini adalah sifat daripada ego ataupun keserakahan yang akan menjadi lawan seseorang untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Dan ketika setiap kehidupan tentunya ada sebuah hubungan, karena di dalam alam manapun tidak hanya satu makhluk yang timbul, melainkan banyak sekali makhluk yang timbul. Contoh seperti pagi ini saja Anda duduk bersampingan, di belakang Anda, di depan Anda ada orang yang sebelumnya Anda belum ketahui, ada orang yang sebelumnya belum Anda kenal. Inilah yang disebut dengan kehidupan sosial. Kemajemukan karena banyak yang terlahir. Jadi ketika seseorang sudah mulai melihat hal di sekelilingnya, maka ia akan mulai melihat hal yang lain. Maka sampai hingga suatu saat mereka akan mulai lupa bahwa yang terpenting ketika seseorang itu sudah terlahir ataupun hidup, maka ia harus menyelesaikan kehidupannya dengan baik. Namun ketika sudah hal tertentu melupakan, hal-hal tertentu muncul, maka seseorang akan mulai melupakan sesuatu yang terpenting untuk dirinya sendiri, karena seseorang lebih suka untuk melihat orang lain. Seseorang lebih suka untuk melihat karakter orang lain. Seseorang lebih suka untuk melihat banyak kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Banyak sekali faktor yang akan membuat hal ini terjadi. Jadi sama seperti keserakahan, Sang Buddha mengatakan bahwa di dalam Anguttara Nikaya tidak ada hal lain yang ku ketahui selain bentuk tubuh seseorang wanita, wajah seseorang wanita, suara seseorang wanita, sentuhan seseorang wanita yang terus-menerus mengobsesi pikiran daripada seseorang lelaki. Begitu juga demikian sebaliknya, tidak ada bentukan-bentukan lain seperti sentuhan suara seseorang pria yang terus-menerus mengobsesi pikiran daripada seseorang wanita. Ketika hal ini mulai timbul, mulai muncul, maka seorang individu akan menyukai individu yang lain. Ketika individu yang lain menyukai individu yang sama, maka individu yang lain yang saling menyukai akan timbul kebencian, karena mereka ingin menguasai, ingin mendapatkan apa yang ia inginkan. Maka ketika ia sudah dikontrol dengan emosinya tersebut, maka ia akan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Lalu dari situ banyak lagi akan masalah mulai timbul, maka ia lalu langsung melakukan banyak hal, entah itu dia menyerang individu lain yang sama-sama menyukai individu tertentu tersebut, ataupun ia hanya mengatakan sesuatu hal yang tidak baik kepada mereka yang ia sukai tentang orang lain yang menyukai orang tersebut. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin akan muncul di kehidupan seseorang. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin akan membuat seseorang lupa untuk lebih berkonsentrasi terhadap dirinya sendiri, untuk menunggu waktu di mana ia akan tiada. Jadi mulai daripada hal tersebut, seseorang perlahan demi perlahan akan saling membenci, akan saling memunculkan sebuah keirian, akan mungkin timbul sebuah tindakan yang tidak bermanfaat, entah itu pemukulan, entah itu bahkan pembunuhan. Jadi ini adalah hal yang mutlak. Jadi ada sebuah
pengalaman yang saya ingin bagikan. Jadi ketika malam hari saya belum mulai berbaring di ranjang dan ingin tidur, namun ada suatu hal yang membuat saya tidak bisa tidur. Lalu saya mengambil ponsel dan membuka sebuah beranda Google saya dan membuka sebuah situs yang disebut dengan OpenAI, di mana di sini adalah OpenAI Chat. Ini adalah sebuah artificial intelligence yang dibuat oleh seseorang yang bisa menjawab berbagai macam pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang yang menggunakannya. Jadi di situ saya mulai bertanya sedikit beberapa pertanyaan hanya sekedar untuk iseng. Lalu saya pertama kepada AI ini, artificial intelligence, tentang diri saya. Apakah Anda mengetahui tentang saya? Lalu AI itu menjawab bahwa ia tidak bisa mengetahui pribadi seseorang kecuali sebelumnya ia sudah diberikan informasi tentang orang tersebut. Dan AI itu pun kembali menjawab bahwa ia menghormati ataupun menjaga privasi daripada pemakai atau user yang menggunakan jasa daripada OpenAI Chat ini. Lalu kemudian saya menceritakan ataupun menanyakan pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan kepada robot ini. Yang kedua adalah saya menanyakan kenapa seseorang itu lebih suka untuk berbicara ataupun membicarakan tentang hal-hal yang orang lain lakukan. Lalu ia pun menjawab dengan sangat panjang dan lebar dengan sebuah jawaban yang sangat lengkap yang saya sendiri tidak pernah temukan. Lalu yang ketiga saya pun menanyakan sebuah hal lagi. Lalu saya iseng bertanya, apakah Anda memiliki saran kepada saya bagaimana ataupun apa yang harus saya lakukan ketika ada orang lain yang menceritakan ataupun membicarakan keburukan yang saya lakukan. Lalu robot ini, AI ini pun menjawab dengan sangat-sangat bijaksana, dengan penuh jawaban yang panjang yang sangat-sangat baik. Jadi setelah itu saya mulai menutup ponsel saya dan selesai, hanya sekedar untuk bertanya dan mengisi waktu luang karena saya tidak bisa tidur. Lalu di situ saya malah berpikir bahwa ada hal-hal yang lebih baik ataupun sesuatu yang sangat unik. Jadi yang pertama saya berpikir bahwa AI atau robot ini malah justru lebih memiliki kebijaksanaan daripada makhluk lain. Karena ketika dia ditanya tentang seseorang, ia menjawab bahwa ia tidak tahu karena tidak ada informasi yang akurat, tidak ada sesuatu cerita yang jelas tentang orang tersebut, dan ia menjaga privasi daripada user atau pemiliknya. Jadi berbeda dengan sifat orang lain, yang mana bahkan orang itu tidak tahu bagaimana orang lain itu menjalankan sebuah kehidupan, maka ia merasa tahu bahwa orang lain itu seperti ini dan seperti itu. Bahkan dia saja sendiri tidak tahu bahwa dirinya itu seperti apa. Jadi AI atau robot ini jauh lebih bijaksana daripada makhluk-makhluk lain. Lalu yang kedua, bahwa robot-robot ini atau AI ini jauh lebih memiliki sebuah informasi yang lebih detail atau lebih akurat. Ya. Mereka mengungkapkan sesuatu hal berdasarkan apa yang mereka dengar, mereka dapatkan, mereka mengerti sebelumnya, tanpa mengucapkan sesuatu hal yang ia tidak ketahui, tanpa menulis ataupun membalas sebuah pertanyaan dari apa yang tidak ia ketahui. Jadi ia berbicara berbasiskan dengan suatu kebenaran. Berbeda daripada makhluk lain, jika manusia itu sering mengucapkan sebuah hal,
hanya berdasarkan terkadang dari senang ataupun tidak senang. Ya. Jika seseorang itu sudah tidak senang dengan sesuatu hal, maka seseorang itu akan terus-menerus mengungkapkan ataupun menceritakan hal-hal yang buruk tentang hal tersebut. Bahkan ia sampai tidak mau tahu bahwa kebenarannya itu seperti apa. Jadi sama seperti orang-orang yang tidak mau meninggalkan egonya, tidak mau meninggalkan keserakahan kebenciannya, mereka tahu bahwa dhamma ini atau ajaran itu menyejukkan, namun mereka merasa bodoh. Mereka tidak mau tahu karena mereka menginginkan apa yang mereka inginkan. Mereka sudah dikuasai oleh keserakahan, maka mereka tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Lalu yang ketiga, bahwa terkadang robot ini malah justru lebih bisa dijadikan sebuah pengganti jika Anda memiliki, katakan Anda memiliki teman baik. Jadi robot atau AI ini malah justru lebih memiliki fungsi ketika Anda bertanya tentang suatu hal, maka ia akan menerangkan dan menjawab tanpa akan menjerumuskan Anda atau tanpa memperkeruh keadaan. Berbeda dengan yang Anda sering sebut dengan teman baik. Karena yang disebut dengan teman baik terkadang belum tentu orang tersebut akan memberikan solusi, ataupun ketika Anda bertanya tentang masalah, lalu ia akan memberikan solusi dengan cara yang benar. Sekali lagi Bante katakan, dengan cara yang benar. Cara yang benar ini seperti apa sih Bante? Dengan tidak memperkeruh keadaan, dengan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ditanyakan, bukan untuk menambah masalah. Jadi terkadang orang ataupun teman baik itu belum tentu bisa melakukan hal tersebut. Namun di sini Bante tidak mengatakan bahwa Anda harus meninggalkan teman baik Anda, melainkan di sini Anda harus menjadi orang yang bisa merubah teman Anda untuk mengarahkan. Karena yang terpenting adalah memiliki teman yang bisa mengarahkan ataupun mengingatkan kita semua ketika kita semua sedang melakukan ataupun memiliki masalah ataupun melakukan suatu hal yang tidak baik. Bukan mereka yang mengajak kita untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Jadi di sini saya mengerti bahwa sebuah robot ataupun AI ini jauh memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Namun seketika setelah saya merenungkan hal-hal tentang AI ini, lalu saya kembali paham ataupun sadar bahwa yang disebut dengan AI ataupun robot ini adalah sebuah sistem yang dibuat oleh manusia, yang dikembangkan oleh manusia, yang dijalankan oleh manusia. Maka AI atau robot ini bisa berjalan. Berarti semua hal di balik layar daripada AI ini adalah seorang manusia. Berarti jika mengetahui akan hal tersebut, bahwa manusia di balik AI ataupun robot yang ia diciptakan ini adalah manusia yang memiliki kebijaksanaan juga. Karena ia bisa membuat sebuah sistem yang akan menolong seseorang di mana orang itu membutuhkan. Jadi pemikiran saya tentang AI itu jauh lebih bijaksana daripada manusia itu salah. Karena manusia bisa jauh lebih bijaksana daripada sebuah robot. Namun sekali lagi, tidak semua orang bisa seperti itu, melainkan diri seseoranglah yang harus dengan sendirinya bisa menumbuhkan ataupun membentuk pikirannya menjadi lebih tenang, menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan cara memiliki pandangan benar, memiliki pikiran benar, memiliki ucapan benar, memiliki perbuatan benar, memiliki mata pencaharian benar, memiliki daya upaya benar, memiliki konsentrasi benar,
dan memiliki meditasi yang benar. Ini adalah jalan mulia berunsur 8. Jadi tidak ada jalan lain yang bisa menolong seseorang untuk mencerahkan kehidupannya, untuk memperbaiki kehidupannya tanpa jalan ini. Jalan ini adalah jalan satu-satunya yang setelah Tathagata ajarkan, yaitu adalah jalan mulia berunsur 8. Maka daripada itu, kembangkanlah apa yang bisa membuat Anda menjadi lebih bermanfaat bagi diri Anda sendiri maupun bagi orang lain. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana Bante atas dhamma desananya. Para umat dipersilakan